Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita berjumpa kembali pada video saya selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita membuat absensi pertemuan. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat absensi pertemuan, kita masuk ke Google Classroom, pilih tab tugas kelas, kemudian kita pilih klik di sini buat. Kemudian pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Karena nanti interaksinya langsung. Jadi ketika di dashboard mahasiswanya akan muncul absensi pertemuan 1, misalnya seperti itu. Akan muncul, kemudian dia akan tinggal pilih pilihannya. Karena ini sifatnya daring atau pembelajaran daring, maka pilihannya hanya 1, yaitu hadir. Jadi otomatis ketika mahasiswanya terhubung ke jaringan atau membuka Google Classroom-nya, maka ketika dia ada perintah absen, maka dia tinggal memilih hadir. Kalau di pertemuan normal kan biasanya ada hadir, izin, sakit, ataupun ada kegiatan misalnya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, clue-nya harus jelas. Kenapa harus jelas? Biar nanti tatanannya rapi, kemudian siswa juga tidak ragu ya memilih ini adalah absen keberapa, misalnya seperti itu. Kita tulis saja, atau Bapak Ibu langsung tulis absensi 1. Itu menandakan bahwa absensi pertemuan 1. Kemudian tulis isi konfirmasi Anda, seperti itu. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena ini lebih bagus ya, lebih bagus. Nanti dia ketika mahasiswa otomatis membuka absensi, maka dia hanya tinggal memilih opsi hadir. Ini kita ganti jawaban singkat diganti menjadi pilihan ganda. Kita tulis di sini hadir. Menjadi persiapan kita untuk mengisi absen nih. Tentu kita sudah mendapatkan jadwal dari fakultas atau prodinya. Kenapa harus ada jadwal? Karena ini berkaitan dengan postingan kita. Tentu ini pada settingan absensi ini kita tidak lagi dalam proses pengaturan. Kenapa tidak ada proses pengaturan? Tidak mungkin ini adalah salah. Kalau materi tadi, kenapa kita pilih simpan draft? Karena bisa jadi materinya mau kita rubah, atau nanti kita akan publish sekaligus, seperti itu. Absensi ini jelas. Jelas kenapa? Jadwalnya harus jelas dulu. Kita di hari apa, jam berapa, kemudian tenggat waktunya. Misalnya kita mulai jam 8. Kalau dia misalnya hanya 2 SKS, otomatis dia setengah 10 sudah keluar, atau jam 10 sudah keluar. Maka tenggat waktunya akan kita atur menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi kita pilih contohnya, kita pilih, kalau saya pilihkan di sini bisa melihat. Kemudian di bagian ini seperti tadi, saya ulangi lagi pada pertemuan saya sebelumnya, jika ada dosen yang mengajar satu mata kuliah dan berbeda kelas, ini bisa kita atur seperti itu. Atau kalau memang tidak, biarkan seperti ini. Kemudian kategori nilai, di sini pilih absensi. Poinnya tetap 100. Kenapa? Karena di awal-awal pada video saya bagian 1, di situ tertulis ada grade kategori penilaian absensi ini adalah 20%. Maka jika mahasiswa absen di pertemuan 1, absensi 1, maka poinnya adalah 100, berarti dia hadir. Kenapa ditulis 100? Jadi ada rentan waktu. Misalnya tadi, kalau kita misalnya jam 8 masuk, setengah 10 sudah keluar, misalkan seperti itu. Nah, mahasiswa itu absen di jam 11. Nanti dia tetap bisa absen, tetapi nanti muncul di bagian kontrol kita, muncul nanti bahwa mahasiswa itu absen sudah melewati tenggat waktu yang kita tentukan.
Jadi itu bahan pertimbangan kita memberikan nilai. Boleh kita kasih nilai kalau terlambat, misalnya terlambat beberapa menit, kita kasih tenggat nilai misalnya 90, misalnya seperti itu. Atau kalau terlambat 1 jam, absennya kita kurangi poinnya 10 menjadi nilainya 80 dan sebagainya. Itu sifatnya opsional sesuai dengan keinginan atau kesepakatan dari dosen. Jadi seperti itu. Kemudian tenggatnya kita pilih itu tadi, kalau kita sudah jadwal maka tinggal kita pilih sesuai dengan jadwal kita. Seperti ini. Kita pilih misalnya September di hari Kamis, kita masuknya jam 8 misalnya, berarti berakhirnya lebih kurang 2 jam, maka jam 10 seperti itu. Nah, lewat dari jam 10 seperti yang saya bilang, mahasiswa masih tetap, tetapi mengurangi grade nilai dari kita. Kemudian kalau dia sifatnya seperti ini, tanyakan, dia akan muncul ketika kita membagikan kode kelas, mahasiswa langsung melihat, langsung bisa absen. Tentu jangan, itu jangan sekali dilakukan. Kenapa? Karena kalau sifatnya posting atau tanyakan atau tugaskan, maka itu ketika mahasiswa mendapatkan kode kelas dari dosennya, mahasiswa bisa melakukannya dalam 1 kali waktu, seperti itu. Sedangkan niat kita untuk membuka Google Classroom ini atau pembelajaran daring ini bahwa menjamin adanya interaktif dosen dan mahasiswa, kemudian include sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh program studi atau fakultasnya. Maka kalau masih ragu, kalau seperti ini, kalau misal sudah dapat jadwal, maka kita tinggal pilih jadwalkan. Kemudian kita pilih harinya Kamis 3 September jam 8, seperti itu. Tinggal pilih jadwalkan. Atau kalau kita masih ragu, atau bisa jadi ini menjadi pergantian kuliahnya, bisa kita simpan draft, seperti itu. Atau langsung saja di sini sudah, misalnya jadwalnya sudah ditetapkan hari Kamis jam 8, kalau di sini tadi sudah jam 10, maka di sini berarti jam 8 dimulainya kelas. Kita pilih September tanggal 3, ininya jam 8. Kita jadwalkan. Kemudian kita pilih topiknya adalah absensi. Kemudian kita pilih jadwalkan. Nah, dia sudah masuk ke dalam kategori. Kemudian untuk absensi yang kedua, kita ulangi proses seperti tadi. Buat, kemudian pertanyaan, kemudian clue-nya jelas, absensi 2, petunjuknya isi konfirmasi Anda. Di sini pilih pilihan ganda, kemudian hadir. Nah, bedanya hanya di jadwalnya. Kalau tadi di minggu pertama, ini minggu kedua. Di sini pilih absensi tetap 100, tenggatnya kalau tadi tanggal 3, maka ini di tanggal 10. Jamnya kalau mulainya jam 8 berarti berakhir tenggatnya jam 10. Topiknya juga sama, absensi. Kemudian jadwalkannya pilih September tanggal 10, karena ini adalah absensi minggu kedua. Jamnya mulai jam 8. Kemudian klik jadwalkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya sampai ke pertemuan ke-16, kita ulangi proses yang sama, tapi kita bedakan penjadwalan postingannya itu aja. Mungkin kalau dia tadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kalau tenggatnya sama jam 10. Kemudian untuk proses pembuatan tugas atau penugasannya akan saya sampaikan pada pertemuan video saya berikutnya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.